Perkenalkan, aku Nazwah Amalia. Nama saya Sesha. Nama saya Mutiara. Saya Aditya Fatur Rahman. Nama saya Nabil Karim. Saya Rasya Irwanka. Saya Yazid Abdussalam. Halo semua, jadi kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengertian dari manajemen pemasaran. Jadi, manajemen pemasaran merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pemasaran untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan secara efektif. Nah, menurut Philip Kotler dan Kevin Keller tahun 2021, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran serta membangun hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan melalui penciptaan nilai unggul. Intinya, manajemen pemasaran bukan hanya sekedar menjual saja nih, tetapi menciptakan produk yang tepat kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan strategi yang tepat. Pemasaran memiliki fungsi penting dalam keberhasilan perusahaan karena pemasaran tidak hanya soal menjual produk, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut bisa dikenal, dibutuhkan, dan diinginkan oleh konsumen. Di antara perannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, yang kedua, membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan, dan yang ketiga adalah mendorong peningkatan penjualan dan profit. Fungsi inti dari pemasaran adalah menjadi jembatan antara perusahaan dengan pasar dan lingkungan bisnis. Elemen inti pemasaran. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang elemen inti pemasaran, yaitu komponen dasar yang menjadi fondasi dalam kegiatan pemasaran suatu bisnis. Yang pertama adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi manusia, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Keinginan muncul sebagai bentuk lebih spesifik dari kebutuhan. Misalnya, ingin sushi atau boba sebagai pemenuhan kebutuhan makanan. Permintaan terjadi ketika keinginan tersebut didukung oleh kemampuan membeli sehingga menjadi permintaan nyata. Kedua, produk dan jasa. Produk adalah barang fisik yang bisa digunakan, sedangkan jasa adalah layanan yang diberikan pada konsumen. Perusahaan perlu menciptakan produk atau jasa yang sesuai kebutuhan pasar agar mampu bersaing. Ketiga, nilai dan kepuasan pelanggan. Nilai diperoleh dari perbandingan antara manfaat produk dan biaya yang dikeluarkan. Jika manfaatnya lebih besar, pelanggan akan merasa puas dan kepuasan ini mendorong pembelian ulang serta rekomendasi positif. 4. Transaksi dan pertukaran. Pertukaran adalah proses untuk memberikan sesuatu untuk memperoleh sesuatu lainnya. Bisa berupa uang, waktu, atau tenaga. Jika kedua pihak menyetujui pertukaran itu, maka terbentuklah transaksi. Kelima, hubungan dan jaringan. Pemasaran modern dan menekankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk menciptakan loyalitas. Jaringan seperti komunitas, media sosial, influencer, dan mitra bisnis juga membantu memperkuat posisi perusahaan. Kesimpulan singkat, seluruh elemen ini saling berkaitan, memahami kebutuhan, menawarkan produk bernilai, menciptakan transaksi, lalu membangun hubungan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Kita akan membahas mengenai strategi pemasaran. Nah, pada dasarnya strategi pemasaran itu mencakup yang pertama STP dan yang kedua marketing mix. Nah, STP itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, S-nya itu adalah segmentation pasar, yang kedua T-nya itu adalah targeting, dan yang ketiga itu untuk P-nya adalah positioning. Nah, untuk marketing mix itu terbagi menjadi 2, 4 untuk barang dan 3 untuk jasa. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, kita akan membahas mengenai STP. Di STP yang pertama ada mengenai segmentation pasar.
Nah, ternyata di segmentation pasar ini terbagi lagi menjadi 4 kelompok berdasarkan yang pertama demografis, yang kedua geografis, yang ketiga perilaku, dan yang keempat adalah psikografis. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama mengenai demografis. Demografis itu diambil berdasarkan jenis usia, jenis kelamin, dan juga pendapatan. Lalu yang kedua mengenai geografis. Geografis ini diambil berdasarkan wilayah kota dan juga negara. Lalu yang ketiga mengenai perilaku. Perilaku ini diambil berdasarkan pola pembelian dan juga loyalitas. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah psikografis. Psikografis ini diambil berdasarkan nilai hidup, gaya hidup, dan juga kepribadian. Next, materi yang kedua tentang STP yaitu mengenai targeting. Di targeting ini dicari tahu pasar mana sih yang memiliki keuntungan yang lebih besar dan juga potensi yang lebih tinggi tingkatnya dibandingkan pasar-pasar yang lain. Nah, ada 3 strategi untuk mengetahui hal itu. Yang pertama itu ada undifferentiated, yang kedua ada differentiated, dan yang ketiga ada concentrated. Nah, di pertama ini yaitu undifferentiated ini dicari tahu produk mana aja sih yang sama. Lalu yang kedua itu ada differentiated, sesuai namanya, dicari tahu produk mana sih yang segmennya itu berbeda-beda. Lalu yang terakhir itu concentrated. Nah, ini itu mengenai produk-produk yang memiliki segmen yang khusus. Next, ke materi yang terakhir di STP yaitu yang ketiga mengenai positioning. Di positioning ini dicari tahu bagaimana sih para bagian departemen marketing itu memberikan kesan yang positif dan juga baik di benak para konsumen. Ada beberapa contoh, salah satunya itu adalah produk iPhone. Nah, iPhone ini kan sudah terkenal modern, kualitasnya bagus, dan juga banyak disukai oleh semua kalangan. Lalu yang kedua ada Indomie. Di Indonesia ini kan Indomie sudah menjadi salah satu makanan yang paling praktis, mengenyangkan, dan juga paling banyak dicari oleh kalangan masyarakat karena harganya yang murah dan juga rasanya yang enak. Next, ke materi yang selanjutnya yaitu mengenai marketing mix. Di marketing mix ini, sesuai yang sudah aku sebutkan sebelumnya, terbagi menjadi 4P untuk barang dan 3P untuk jasa. Di 4P yang untuk barang ini terdiri dari product, price, place, dan juga promotion. Produk itu mengenai produk apa saja sih yang bakal diproduksi atau dipasarkan. Lalu yang kedua itu ada mengenai price. Price ini harganya seperti diskon. Lalu yang ketiga itu ada mengenai place. Place ini dibuat di mana, terus nanti akan didistribusikan kemana. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu mengenai promotion. Bagaimana caranya bagian departemen marketing memasarkan produk tersebut. Lalu 3P untuk jasa. Yang pertama itu people, process, dan juga physical evidence. Nah, untuk people ini para pekerjanya, lalu untuk prosesnya ini bagaimana alur pendistribusiannya, kecepatan, ketepatan, lalu yang terakhir atau physical evidence ini bukti fisiknya seperti branding, website, stroke. Materi selanjutnya itu ada perbedaan atau perbandingan antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Nah, dari perbedaan dan perbandingan tersebut memiliki beberapa aspek. Aspek pertama itu fokus. Pada konsep penjualan berfokus pada menjual produk yang sudah dibuat. Jadi intinya bagaimana produk tersebut terjual sebanyak mungkin. Lalu pada konsep pemasaran itu berfokus pada membuat produk sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua itu tujuan. Pada konsep penjualan itu bertujuan untuk mengejar volume penjualan dalam jangka pendek. Lalu pada konsep pemasaran bertujuan untuk membangun loyalitas pelanggan dan meraih keuntungan dalam jangka panjang. Yang ketiga itu ada aspek orientasi. Pada penjualan berorientasi internal, yaitu pada produk. Pada konsep pemasaran itu tuh berorientasi eksternal, yaitu pada pelanggan. Yang keempat itu ada pendekatan.
Pada konsep penjualan itu pendekatannya lebih agresif. Mereka tuh seringkali menggunakan promosi atau dorongan kuat agar pelanggan membeli. Lalu pada konsep pemasaran itu pendekatannya berfokus atau berpusat pada pelanggan, yaitu memahami kebutuhan pelanggan agar produk menarik secara alami. Materi 6. Di materi 6 ini kita akan ngebahas tentang perilaku konsumen. Sini ada yang udah tahu belum perilaku konsumen itu apa? Nah, ya bagi yang belum tahu, perilaku konsumen itu adalah proses di mana individu menggunakan mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi produk. Nah, berikut ini aku akan jelasin faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke. Faktor yang pertama, faktor budaya. Nah, faktor budaya itu punya contohnya itu kayak nilai, gaya hidup sama tradisi. Nah, lanjutnya, faktor yang kedua itu faktor sosial. Faktor sosial itu contohnya keluarga atau sekelompok orang, kelompok frekuensi lah gitulah. Oke. Selanjutnya, faktor yang ketiga itu faktor pribadi. Nah, ini contohnya ada usia, pendapatan, dan pekerjaan. Oke. Selanjutnya faktor keempat itu psikologis. Nah, ini ada contohnya itu motivasi, persepsi, dan pengalaman. Oke, sekian faktornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses-prosesnya. Prosesnya dibagi 5. Yang pertama itu pengenalan kebutuhan. Yang kedua itu pencarian informasi. Yang ketiga evaluasi alternatif. Yang keempat keputusan pembelian. Yang kelima perilaku pasca pembelian. Nah, ini juga ada contohnya kayak kita beli skincare nih, tapi lewat review TikTok. Jadi kayak kita lagi scroll TikTok, terus ada iklan skincare, terus kita jadi kayak tertarik, terus kita mau. Nah, sekian materi 6 yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Saya terima kasih. Kita akan membahas tentang CRM atau Customer Relationship Management. Jadi CRM itu adalah cara perusahaan membuat lebih dekat dengan dimengerti pelanggan melalui data. Jadi mereka tuh bukan cuma jualan, tapi membangun hubungan jangka panjang supaya pelanggan tuh bisa lebih puas dan baik lagi. Tujuan CRM itu ada 4. Yang pertama tuh paham kebutuhan pelanggan. Jadi CRM tuh bisa membantu perusahaan melihat pola belanja, kebiasaan, dan masalah yang sering muncul. Jadi mereka tahu apa yang harus diperbaiki dan ditambah. Yang kedua, layanan lebih personal dengan data. Perusahaan bisa ngasih promo atau rekomendasi yang pas buat tiap pelanggan. Jadi bikin mereka merasa lebih dihargai. Yang ketiga, hemat biaya produksi karena target pelanggan itu lebih jelas, promosi lebih tepat sasaran dan tidak boros. Dan yang keempat, yang terakhir nih, meningkatkan loyalitas dan keuntungan pelayanan yang baik. Membuat pelanggan kembali lagi. Semakin loyal pelanggan, semakin stabil juga keuntungan perusahaan. Selanjutnya jenis CRM. Jenis CRM itu yang pertama operasional CRM atau fokus ke otomasi layanan chat seperti chatbot, sistem komplain otomatis, tindak lanjut yang sudah diketalkan. Jadi pelayanan lebih cepat dan rapi. Yang kedua ada analisis CRM atau mengolah data pelanggan untuk menentukan strategi seperti segmentasi pelanggan, prediksi kebutuhan, dan menentukan promo paling efektif. Yang ketiga kolaboratif atau menyatukan semua interaksi pelanggan dari berbagai saluran ke satu sistem. Jadi customer service atau sales dan marketing bisa melihat info yang sama tanpa ribet. Contoh kehidupan nyatanya tuh kayak di Alfamart atau Indomaret. Jadi setiap member poin Alfamart atau Indomaret, jadi setiap transaksi yang terekam dari data itu mereka bisa ngasih promo yang sesuai kebiasaan belanja kita. Jadi kesimpulannya itu CRM itu membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan melalui data. Hasilnya itu layanan lebih personal, pelanggan lebih puas, dan perusahaan lebih untung.